Jumpa lagi di episode yang kesekian dengan follower yang nambah bang katanya. Follower nambah, following pun nambah. Kita ngeliatin podcast orang aja kita memfollow banyak podcast. Jadi kita jadi following. Betul. Jadi kemarin katanya orang-orang yang mengkritik Asian Value dan Human Rights pindah ke kita katanya bang. Pindah ke kita. Terus kita jadi follower dulu. Hari ini kita mau bahas apa? Mas Habib Rizik. Habib Rizik yang membaca murni 10 Juni 2024. Membaca peta posisi Habib Rizik di Pilkada Nasional. Politik nasional. Di politik nasional dan Betul. Pilkada. Karena biar bagaimanapun Habib Rizik itu punya pengaruh, influence terhadap sekelompok orang yang punya kekuatan melakukan organisasi massa yang cukup besar. Betul. Kita misalnya kalau flashback dikit bang, Ahok penistaan agama itu habis. Habis. Anies dia bisa bawa tuh. Anies bisa menang loh. Ya. Di Jakarta dia cukup kuat bang. Cukup kuat. Di Jakarta, Jawa Barat itu mungkin Jokowi Prabowo mikir ulang tuh. Kemarin mikir, wah, aneh lupa nih bebas murni yang ini hari ini. Walaupun pas hari bebas murni dia baru bicara soal KM 50. Jadi dia deklarasinya perang terhadap siapapun yang terlibat tragedi unwilling istilahnya bang? Penembakan yang ya istilahnya tidak adil lah itu. Tidak adil dari polisi ya. Nah kelihatannya kenapa itu diangkat sebenarnya ini pesannya tersirat bahwa saya masih siap berhadapan dengan penguasa. Pertanyaannya ini kita bicara soal jadi politik nasional ya. Karena dia pesan pertamanya kan itu ya. Kalau kita lihat runtutan ke belakang itu kan kasus ini berkaitan dengan kepolisian ya. Artinya kepolisian itu kan di tangan penguasa ya. Penguasa saat itu adalah Jokowi. Ya, dan dia kembali mengeluarkan itu, pernyataan itu. Tetap yang ditujukan itu adalah kepada penguasa pasti. Ya, pastilah. Nah, pertanyaannya apakah penguasa itu penguasa hari ini atau penguasa yang sudah bersatu? Penguasa yang tempo hari terjadinya KM 50 yakni Jokowi sendiri atau penguasa yang bakal dilantik nanti. Biar bagaimanapun ada love and collide, love and hate antara Prabowo dengan Presiden terpilih Prabowo dengan FPI dan kawan-kawan. Dan FPI berikut Habib Riziknya. 2 kali pilpres mereka bergandengan tangan. Dimanapun selalu tangannya dipegang dan didoakan nama Habib Rizik ya, walaupun kalah. Ya kan? Di kemudian hari 2024 Habib Rizik mendukung Anies Baswedan. Ya, tapi tidak ada satupun dari kayak seingat gue ya, tidak ada satupun kalimat dari Habib Rizik yang menurunkan elektabilitas Prabowo. Tidak ada satupun ya sepanjang Pilpres 2024 kemarin. Artinya kan ada rasa saling segan kelihatannya antara karena hubungan lama sudah terjalin ya kan, pernah bareng-bareng di atas panggung, gebrak-gebraknya juga bareng-bareng. Karena dua-duanya mirip sebenarnya Prabowo dan Habib Rizik. Walaupun Prabowo kelihatan diam aja kemarin begitu Habib Rizik kena kasus ya. Iya, diam aja gitu ya. Mungkin dia diam karena pengen menang. Iya. Jadi dia mungkin lagi nyari cara gitu. Ya kan waktu itu kalau nggak salah siapa ketua FPI yang sebelumnya itu siapa lupa ketua FPI sempat dia ngomong begitu, kalau kamu mau mendukung kita nggak usah besar-besar teriak-teriak dulu. Tunggu kita jadi dulu. Nah, apakah itu bakal terjadi? Apakah akan baik hubungan Rizik dengan Prabowo? Berkoalisi lagi mereka Kembali berkoalisi lagi di tingkat nasional atau hari ini Habib Rizik akan bicara bahwa saya akan tetap di oposisi. Dan kita memang merindukan oposisi yang lantang memang. Karena sejauh ini gimana cara Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo lagi coba merayu semua partai biar nggak ada oposisi. Nah kita butuh nih seperti Habib Rizik ini. Salah satu cara merayunya manggil Hasto di KPK. Nah, jadi Hasto yang katanya kedinginan bang, di ruangan gitu 4 jam. Tapi dia nggak tahu banyak rakyat yang kedinginan nggak makan di jalan.
Dia baru 4 jam, Bang. Berarti gua mulai terbayang ketika nanti bisa jadi Hasto memuji Habib Rizik. Bisa. Nah, itu nanti bisa kejadian nih. Memuji Hasto. Ya, karena dua-duanya biar bagaimanapun posisinya di luar kekuasaan ini. Dan punya kepentingan yang sama nanti. Dan punya kepentingan melawan sama. Kekuasaan, jadi oposisi. Kalau ditarik ke belakang kan Hasto dengan PDIP-nya atau Puan dengan PDIP-nya sudah bicara melirik Anies. Ya kan? Ya, artinya ini kan secara garis lurus kedua-duanya antara Anies dan Rizik garis lurus, PDIP Hasto PDIP kan Hasto garis lurus. Jadi memang kalau nanti Anies dan PDIP berkoalisi, kita bakal lihat mereka satu panggung nih sama Habib Rizik. Jangan-jangan ketua tim pemenangannya Habib Rizik. Iya, bisa jadi. Karena kuat ya basisnya itu, Bang. Masih kuat lah. Jakarta itu masih. Kalau gua melihat kan begini ya, fenomenanya adalah yang penting asal bukan orangnya Jokowi. Bukan orangnya Prabowo. Kita harus bisa, kalau gua sih melihatnya harus dipisahkan mana orang Prabowo, mana orang Jokowi. Dan pilkada besok, itu orang masih banyak menganggap ini ada titipan-titipan orang Jokowi yang di provinsi terbesar ya. Sudah sangat jelas dengan energi Jokowi yang sangat besar untuk menaklukkan semua daratan politik di Indonesia, maka nggak bisa tepiskan bahwa dia ingin menguasai setiap provinsi-provinsi yang mempunyai basis massa. Betul. Ya biar bagaimanapun dia Jokowi masih umur 62 tahun, karir politiknya masih sangat panjang, karena kalau melihat ke belakang atau ke atas banyak politisi yang sampai umur 76, 77. Jadi masih sangat jauh perjalanan Jokowi untuk jadi belum lagi untuk jadi seorang politisi. Perjalanan dinastinya. Iya, belum lagi kan? Dinastinya ya. Bahkan terakhir Jan Etes juga diwawancara wartawan katanya mau jadi presiden. Itu dulu jawaban itu orang masih nggak takut, tapi setelah ngelihat bagaimana memelihara dinasti orang jadi takut jawabannya Jan Etes. Ya kan kemarin juga Gibran udah mulai kampanye Jan Etes, bagi-bagi buku. Buku isinya Jan Etes. Iya, artinya memang udah disiapin, Bang. Yes, Asian Values. Betul, Asian Values. Jadi nanti ada mahkamah kakak, mahkamah adik, mahkamah cucu, MC nanti. Nanti mau dibikin lembaga baru, Bang, MC. Jadi memang kelihatannya ya ke depan itu politik nasional itu punya entitas-entitas politik yang agak berbeda gitu loh ya. Setelah bebasnya kembali ke gelanggang politik lah ya. Kalau dari sisi ideologi, kirinya di PDIP, kanannya ada di Habib Rizik. Tapi tiba-tiba bisa menyatu nanti. Kopulet. Bersetubuh. Bisa bersetubuh ya. Mendukung Anies Baswedan. Bisa jadi mendukung Anies Baswedan. Nah, itu Ridwan Kamil ketar-ketir nih melihat ini ya. Ridwan Kamil ya cuma main ketar-ketir karena waktu Pilgub Jabar kan juga Ridwan Kamil nggak didukung Habib Rizik. Kalau nggak salah kan. Kelompok mereka FPI dan kawan-kawan nggak mendukung. Nah, kelihatannya peluang Habib Rizik untuk tidak bersama Prabowo masih 50-50. Tapi untuk tidak bersama Jokowi itu udah 100%. Artinya ketika Habib Rizik melihat bahwa orang yang dicalonkan oleh Gerindra atau orang dicalonkan oleh kubu koalisi Indonesia Maju adalah titipan Jokowi, maka kemungkinan sangat besar Habib Rizik akan ada di pihak sebelah. Jadi oposisinya ya? Jadi oposisinya. Siapapun itu, ini bukan soal menang dan kalah buat dia, tapi ini soal bahwa dia menjalankan hal-hal yang dianggap dia sangat prinsipal dalam politik demokrasi. Dan ini menjadi catatan khusus buat di daerah terutama Jawa Barat dan Jakarta. Karena kalau Jawa Tengah, Jawa Timur kayaknya belum nggak begitu ini ya. Nggak terlalu kuat. Tapi kalau untuk Jakarta dan Jawa Barat ya. Banten, Jawa Barat dia masih punya jaringan yang bagus, ikatan emosionalnya sangat mendalam dengan beberapa pendukung fanatiknya. Jadi buat dia itu sangat mudah untuk dibangkitkan kembali giro-giro untuk perjuangan dia gitu loh. Betul. Nah, kelihatannya seperti itu. Nah, memang jadi kendala adalah bagaimana menstrategi ketika benar-benar misalnya Anies dicalonkan oleh PDIP dan atau dicalonkan oleh PKS atau PKB atau Nasdem nanti dengarnya wakilnya siapa. Tapi bagaimana supaya kelompok-kelompok kiri atau kelompok-kelompok nasionalis yang dulu pendukungnya Ahok itu bisa menerima.
berdamai dengan Habib Rizik. Berdamai dengan Habib Rizik, biar bagaimanapun tujuan akhirnya adalah menang. Betul. Ya kan? Ya, Tapi politik kan itu ya tujuannya. itu, tapi ya memang pasti ada desain-desain agitasi politik dari lawan-lawan untuk supaya ini tidak bisa bersatu gitu loh. Betul. Atau jangan-jangan nanti akhir pendukung Ahok beneran ikut saran abang ke Bali akhirnya mereka. Ya. Jadi biar PDIP dan itu bisa berdamai. Jadi pendukung Ahok udah gue ke Bali aja, pilkada Bali gitu. Kayak pilkada Bali ya. Walaupun kemarin gue lihat jajaran apa dukungan terhadap Ahok udah mulai tuh. Udah, iya. Ada poster-poster ya, ada baliho ya. Baliho. Cuma memang kita belum lihat reaksi publik yang sangat besar untuk kedatangan Ahok kedua kalinya ya. Karena biar bagaimanapun tipikal masyarakat Jakarta itu mudah berubah, mudah berpindah. Betul. Tapi tidak mudah melupakan hal-hal yang mungkin dianggapnya sangat prinsipal. Gitu. Dan kemarin kuncinya sebenarnya Ibu Puan Maharani ini udah ngasih kode ke Anies. Dia bilang Anies menarik juga nih. Nah, dibalas sama Anies. PDIP menarik juga. Nah, sebenarnya itu juga bisa jadi catatan sendiri buat pendukung Ahok nanti kayaknya nih. Kalau Puan kan memang seorang politisi yang sangat realistis ya. Dia kan tentu punya hitung-hitungan yang sangat masuk akal untuk melihat seberapa jauh peluang PDIP itu menggolkan calon dia untuk jadi gubernur di DKI. Dan cost-nya seperti apa? Jadi dia kan berpikir seperti itu. Misalnya ketika dia memajukan Anies, ada nggak cost politik yang di grassroots yang bisa menggoyangkan iman politiknya kader-kader dia di bawah? Ada yang kedua, ketika apakah dia mendorong Ahok, apakah hal yang sama juga terjadi di grassroots ini? Apakah karena ada gesekan? Nah, hitung-hitungan kalkulasi politik ini pasti sudah dihitung oleh Puan gitu loh. Terutama juga soal pendanaan, ya kan? Gini loh, apakah pendanaan ini memang harus dibangkitkan 50% dari elit, 50% dari masyarakat secara gotong royong? Kan itu harus dihitung juga. Pilkada DKI biar bagaimanapun salah satu pilkada dengan kos termahal. Secara psikis mahal, sosial mahal, dan segala macam. Dampaknya mahal. Jadi memang gue meyakini bahwa seorang Puan atau separtai PDIP itu sangat sudah matang untuk menghitung. Walaupun Ahok tetap masuk nama list ya. Biar bagaimanapun dari beberapa survei nama Ahok muncul. Ya kan, nama Ahok muncul mau nomor 1 atau nomor 2. Pertanyaannya adalah belum sampai pada titik aman, yaitu titik elektabilitasnya mungkin di atas berapa puluh persen gitu, sesuai dengan harapan dia gitu loh. Nah, itu kan ada ruang yang memang tidak bisa dinegosiasikan oleh PDIP bahwa loh ini kita cuma sampai titik sini nih, misalnya kalau Anies sampai titik sini apakah masih bisa diusahakan menang gitu. Itu sih. Puan sebenarnya nggak ada masalah kayaknya Habib Rizik ya. Nah, Puan sebenarnya nggak ada masalah juga dengan Habib Rizik ya kan, gitu loh. Karena sepanjang sejarah juga Habib Rizik masalahnya dengan Gus Dur. Iya betul. Yang agak sangat keras ya dengan Gus Dur ya, gitu loh. Oke, jadi pesan kita itu ya. Ya, jadi kalau semakin lantang, jadi politik semakin seru nih. Semakin seru, makanya posisi jadi kuat juga, Bang. Posisi sebenarnya akan jadi kuat, tapi kayak kembali lagi Habib Rizik sampai sekarang masih punya sikap segan sama Prabowo kan. Tapi mau dengan Jokowi ya sudah, dia memang sudah ada ada titik api lah yang sangat dalam yang tidak bisa ini karena KM 50 itu termasuk yang paling parah. Yang paling parah. Terus kedua soal itu juga posisi Jokowi soalnya mendukung polisi. Iya. Dan itu kan hampir semua pemerintah juga mau mendukung itu. Komnas HAM dan lain-lain. Jadi kritik sama Komnas HAM itu ya. Gitu loh. Oke. Jadi kita tunggu sampai Agustus suara Habib Rizik di mana, sehingga kita bisa tahu peta politik ke depannya. Betul. Ya, dan yang katanya Kaisang mau kasih kejutan di Agustus bakal diganyang sama Habib Rizik. Siap-siap Kaisang diganyang ya. Kalau benar berani-beraninya dia mendeklarasi jadi cawagup, diganyang nih sama. Ganyang sama. Biar tahu dia rasanya gimana berhadapan dengan Habib Rizik. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya.